kita dari bibit unggul enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin terus ya membagikan tentunya sebuah pengalaman yang terus berkaitan dengan peralpukatan. Sahabat, apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini, sekali lagi suksesi atau tujuan akhir daripada berkebun alpukat tentu pengharapannya adalah buahnya. Karena dari buah itu kita akan mendapatkan pundi-pundi penghasilan, pundi-pundi ekonomi ya. Jadi banyak hal memang yang harus diperhatikan manakala mau berkebun alpukat. Itu tentu pertama dan yang utama pemilihan, penentuan bibit, jenis bibit apa yang sekiranya cocok dilahankan di wilayah sahabat semua itu ya. Jadi nggak bisa serampangan dalam menentukan itu, karena benar-benar kita harus mengkaji wilayah saya ini seperti apa, apakah curah hujannya tinggi, apakah terlalu panas, ataukah terlalu dingin, ataukah yang sedang-sedang saja. Hal semacam itu harus diperhatikan ya sahabat ya, agar apa, sekali lagi tujuan akhirnya dapat tercapai. Karena kembali lagi pembiayaan dalam hal berkebun alpukat tentu tidaklah terlalu sedikit pun tidaklah terlalu banyak, semua itu bisa penyesuaian atau menyesuaikan ya. Jadi sebatas kemampuan lah ya, jangan sampai kita mampunya 10, kita berupaya 50 atau 100 ya, nanti pasti hasilnya tidak akan maksimal. 100 pohon, 200 pohon bisa dikalahkan 10 pohon dengan tentu perawatan yang intensif yang terus diberlakukan. Nah gitu loh ya. Jadi jangan hanya mengejar kuantitas ya, tetapi jauh di atas itu kualitas adalah yang segala-galanya. Pagi hari yang cukup cerah ini saya ingin membagikan pola-pola dalam fase generatif atau pembuahan alpukat ya. Banyak jalan menuju Roma, banyak juga jalan yang bisa diaplikasikan manakala sahabat menemui permasalahan lambatnya dalam hal pembuahan ya. Tentu sekali lagi apa yang ingin saya bagi ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi harus diikuti langkah-langkah yang berkelanjutan, yang terus jalan ya. Jadi sahabat, alpukat itu sulit untuk berbuah itu karena beberapa hal ya. Di antaranya mungkin karena sekali lagi kita tidak jeli, kita tidak melakukan kajian penentuan daripada jenis alpukat yang sahabat tanam ya. Itu tentu akan dapat mengakibatkan proses pembuahan itu jadi sulit ya, atau lambat ya. Jadi misal jenis alpukat khas ya, ini kita tanamnya di daerah yang panas, daerah sebagian Jawa Tengah atau sebagian Jawa Timur atau Jawa Barat ya. Khas misal ditanam di Jakarta ya, mungkin bisa hidup ya, tumbuh kembang dengan baik, tetapi mungkin buahnya sulit atau pembuahannya mungkin lambat. Itu akan terjadi karena memang karakter daripada alpukat khas itu mintanya di MDPL yang tinggi dan lumayan diselimuti dengan dinginnya udara. Itu yang lebih optimal, itu yang lebih maksimal hasilnya ya. Semisal juga dengan alpukat yang di depan saya ini ya. Ini alpukat peluang ya. Memang alpukat peluang ini kalau dari asalnya dari MDPL yang tinggi, ketika saya tarik ke dataran yang rendah di wilayah Blitar ini ya juga akan sangat sulit ya buahnya ya. Meskipun dihasilkan dari proses okulasi, sambung pucuk dan indukannya beberapa kali berbuah ya. Itu bisa terjadi menimbulkan permasalahan di kemudian hari pada saat fase generatifnya. Maka sekali lagi di menit ke-5 ini saya akan menyampaikan secara detail
bagaimana langkah-langkah pembuahan manakala ditemukan alpukat sahabat itu sudah di atas 4 tahun, 5 tahun dan belum ada tanda-tanda pembuahannya. Yang pertama, dan ini cara yang pertama ini seringkali berhasil ya, yaitu dengan cara stressing air, atau kita menghentikan benar-benar pengairannya itu. Agar apa? Tujuannya agar fase vegetatif atau fase pertumbuhan itu juga dapat berhenti ya. Ketika fase pertumbuhannya itu berhenti, otomatis dia akan masuk ke fase generatif ya. Ini alhamdulillah ya peluangnya. Ini buahnya bersih. Ini putih-putih, ini bekas disemprot beberapa waktu yang lalu. Ini fungisida ya. Kelihatan kayak tepung-tepung ini. Nah, itu ya. Biasanya kita melakukan stressing itu bagaimana? Biasanya ya dihentikan airnya sampai seperti apa? Ya masing-masing wilayah tentu akan hasilnya beda-beda ya. Sampai ketika di jam 11 siang itu mulai daun-daun yang paling atas itu sedikit layu ya. Kalau ditemukan sedikit layu maka ditambahkan air sedikit ya. Dan terus dilakukan seperti itu sampai titiknya kelihatan ujung-ujungnya mau keluar bunga ya. Yang kedua, kalau tadi tahapnya stressing, yang kedua ini ikutan stressingnya juga ada. Artinya apa? Kita menggunakan metode bahan kimia ya, yaitu produk yang biasa dijumpai di toko-toko pertanian di seluruh Indonesia, yaitu MKP ya. Bagaimana aplikasinya? Umur tanaman alpukat ketika sudah memasuki waktu siap dibuahkan itu di atas 2 tahun ya. Jadi kalau tanaman itu sudah di atas 2 tahun, maka itu bisa dilakukan treatment seperti itu ya. Besarannya seperti bagaimana video saya yang lalu saya sampaikan ya, minimal betis orang dewasa lah ya. Itu yang sudah terbukti itu sudah mampu menopang buah yang akan timbul nantinya ya. Itu ya. Jadi kalau biasa saya itu pakai takaran 7 sendok makan, itu kita larutkan dalam 1 tangki semprot itu 14 atau 17 liter, kemudian kita semprotkan merata. Di samping penyemprotan MKP juga, ya itu tadi yang saya bilang berkaitan, yaitu dengan kita juga menghentikan pengairannya secara bertahap ya. Nah, kalau 2 jalan itu tidak juga kunjung menemui hasil, nah ini langkah akhir ya, langkah terakhirnya saya akan tunjukkan dari langkah akhir itu dan hasilnya seperti apa ya. Di menit ke-8 saya akan tunjukkan. Nah, saya akan tunjukkan langkah akhir itu manakala 2 tahapan yang awal itu dilakukan dan tidak kunjung ada hasil. Dan ini sudah berhasil ya, dengan cara ini ya. Ini sudah ya, kelihatan bunga-bunganya ya sahabat ya. Ini merata, ini hampir merata bunga-bunganya ini. No. Ya, jadi langkah akhir sebelum ini diaplikasikan, sekali lagi sahabat lakukan penambahan pupuk kandang ya 15 hari sebelum aplikasi ini ya, sebelum langkah akhir ini ya. Dengan cara apa? Kita gali ini daun terakhir ya, kita gali keliling di bawahnya sini itu, sana kita masukkan kompos ya atau pupuk kandang. Setelah 15 hari baru kita lakukan ini pengeratan. Ini bisa dilihat ya. Ini kenapa saya lakukan seperti ini, karena ini sudah 2 cara saya lakukan dan tidak berhasil ya. Dan ini sekali lagi jenisnya peluang, memang sulit ya, di Blitar sulit buahnya ini, peluang ini khususnya di Blitar ya. Ini 3 jari ya, jadi lihat ya sahabat ya, ini 3 jari saya kerat melingkar ya, saya kerat melingkar. Dan tapi catatan pentingnya jangan sampai dikerok ya, kambium yang di dalam itu jangan dikerok ya. Dan ini setelah 2 bulan biasanya mulai nutup kembali, ini tinggal sedikit ini ya. Jadi lihat ya, nanti akan nutup sempurna. Nah, ketika mulai menutup itu, maka
bunga itu akan muncul-muncul di atas seperti ini. Ini normalnya ya sahabat ya. Jadi biasanya kalau langkah terakhir ini sekali kita melakukan pengeratan dan tidak berhasil, ulangi ketika ini nanti sudah menutup semua, bisa di atasnya atau di bawahnya ya. Bisa diulangi pengeratan lagi ya. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi itu 3 hal. Pertama, kalau alpukatnya sahabat itu sulit berbuah di wilayah sahabat semua, yang pertama lakukan treatment stressing air ya, yaitu dilakukan pengurangan secara drastis hingga kita bisa menambahkan air lagi ketika jam 11 siang itu kita lihat tanaman mulai layu, itu ditambahkan air tapi sedikit sekali ya, cukup untuk minum saja ya. Setelah itu dibiarkan lagi sampai kita menemui beberapa hari kemudian biasanya akan layu. Nah, tambahkan lagi sedikit seperti itu ya. Jadi insya Allah dengan langkah-langkah 3 hal itu menjadi langkah-langkah yang bisa sahabat buat, langkah-langkah yang bisa sahabat ambil manakala sekali lagi tanaman alpukat sahabat itu sulit sekali untuk berbuahnya. Itu ya. Jadi itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.